Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat ketemu lagi di doa pagi ya. Kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan mau melawat kita dan mengerjakan perkara-perkara besar di antara kita. Mari kita siapkan hati kita ya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan, kau yang layak, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan, oh, kau layak terima glory. Yesus, kau Tuhan. Haleluya, hanya namamu Yesus layak terima pujian, layak terima sembah. Kami naikkan syukur di hadapanmu Tuhan. Shikararararararara bayarararamo, hiarararararara bayararamo, shikarararara bayase. Hanya namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau layak disembah, layak ditinggikan. Hanya namamu Yesus. Shikirararamo, shikirararamo bayase. Biar hadiratmu jadi tempat kesukaan bagi kami, tempat kesenangan bagi kami. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku. Amin Tuhan. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku. Sekali lagi hadiratmu, hadiratmu
menyembahmu, menyembahmu Tuhan, itu kesukaanku, Itu kesukaanku. itu kesukaanku, itu kesukaanku. Biar hadirat Tuhan jadi tempat kesukaan kami ya Tuhan. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu karena hadirat-Mu tempat terbaik, tempat teraman bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Dan biar Engkau berfirman menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya pagi ini ada banyak jemaat-Mu yang mereka ikuti labs ini. Mereka dijamah, dipulihkan hidupnya, dipulihkan kasih mula-mulanya. Bukan cuma itu, mereka juga disembuhkan, dilepaskan dari semua keterikatan. Dan bukan cuma itu ya Tuhan, ada banyak jawaban terobosan-terobosan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur berdoa. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan firman-Mu. Dan urapi hamba, urapi firman-Mu juga. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, kita rasakan ya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya orang percaya itu gak bisa hidup lepas daripada, gak bisa jauh dari hadirat Tuhan ya. Karena hadirat Tuhan segalanya buat kita. Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan maka kita akan menjadi lelah, gak punya kekuatan. Karena hadirat Tuhan itu luar biasa ya. Ada banyak hal yang kita bisa alami dalam hadirat Tuhan. Tempat persembunyian bagi seorang Daud bahkan. Dia berkata, aku aman, aku mau diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Di Mazmur 27, di atasnya dikatakan dia banyak sekali mengalami peperangan. Tentara musuh itu banyak sekali berkeliling, ada mengejar dia dan sebagainya. Tapi dia berkata bahwa tempat teraman dalam hidupnya adalah di dalam hadirat Tuhan. Wow, jadi pagi ini saya pengen sampaikan sesuatu, jadi pembawa hadirat Tuhan. Ya saya yakin bahwa setiap kita kalau menjadi orang Kristen, bahkan kalau Anda sudah pelayan Tuhan, saya percaya kita semua bisa jadi pembawa hadirat Tuhan ya. Kita sama-sama mau belajar pagi ini. Nah ada tiga dimensi hadirat Tuhan yang saya mau sampaikan dulu. Pertama-tama hadirat Tuhan berbicara tentang hadirat Tuhan yang ada di mana-mana, omnipresent, dia disebut roh yang ada, bekerja di mana-mana, dia hadir ada di mana-mana. Dikatakan di Mazmur 139, Daud berkata seperti ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu. Ya kalau Anda tahu di dalam Kejadian 1 bahkan ayat 1 dan 3, itu bumi belum berbentuk tapi roh Allah sudah melayang-layang. Dan ketika firman diucapkan maka terciptalah apa yang dikatakan firman. Jadi roh Allah itu ada di mana-mana. Dia ada tapi dia tidak menyatakan diri di mana-mana. Maksudnya dia tidak menyatakan kehadirannya. Hari ini dia ada di tengah-tengah kita waktu kita datang mencari dia. 2-3 orang bersepakat memuji menyembah dia, dia hadir. Tapi dia tidak hadir di satu tempat di mana di sana tidak ada orang yang menginginkan dia, mencari dia. Karena apa? Ya memang dia hanya hadir ketika ada orang yang meminta dan menginginkan dan suka akan kehadiran Tuhan gitu ya. Jadi itu yang pertama, dia ada di mana-mana tapi dia tidak menyatakan diri. Ya kalau kita melihat di seluruh dunia dia ada tapi dia tidak menyatakan diri. Itu roh Allah yang pertama, omnipresent. Yang kedua, roh Allah ada di dalam kita. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi yang kedua, hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita. Waduh, siapa kita ya? Siapa saya dan siapa kita semua, sehingga Tuhan yang sangat luar biasa, dia Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang kudus. Dia mau diam di dalam kemah kita, tubuh manusia yang sangat terbatas, yang rasanya kita juga gak layak. Tapi memang dia mencari bukan gedung, dia cari tempat kediaman adalah tubuh manusia. Dia sangat ingin jadikan kita tempat kediamannya. Dan Roh Kudus itu memang adalah pribadi yang mau tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3:16 ya. Oke, yang ketiga, hadirat Tuhan yang dinyatakan. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Hadiratnya akan dinyatakan. 1 Raja 8 ayat 10 dan 11. Ketika imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan kemuliaan
datanglah awan kemuliaan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyalakan kebaktian. Oleh karena awan itu sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah, saudara, hadirat yang ketiga adalah hadirat yang dinyatakan. Ketika kita tadi menyembah, saya yakin ada hadirat Tuhan yang turun di tempat ini, bahkan bisa mengalir kepada tempat di mana hari ini Anda sedang ada, ikut menyembah Tuhan, ikut memuji Tuhan. 2-3 orang berkumpul, dikatakan 2 orang berkumpul maka di situ dia akan menyatakan diri. Kalau orang berkumpul dia akan menyatakan diri, dia hadir. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Waktu kita berdoa memuji Tuhan, kita sedang berfellowship, kita sedang mendengar firman Tuhan, di situ dia hadir. Dan di dalam cerita tadi dalam 1 Raja-Raja 8, itu di pentasbihan bait Salomo dikatakan, itu awan kemuliaan hadirat itu begitu pekat. Sehingga mereka semua gak tahan berdiri, mereka semua dijamah. Dan dalam kondisi seperti itu kita udah lupa segalanya, saya yakin itu terjadi di gereja mula-mula juga hari Pentakosta. Mereka udah benar mabuk di dalam sebuah hadirat Tuhan, mabuk dalam roh. Itulah hadirat Tuhan dinyatakan. Nah, kita akan menikmati betapa nikmatnya hadirat Tuhan. Dan bukan cuma itu, ketika hadirat Tuhan dinyatakan maka ada banyak hal bisa terjadi. Ada banyak bisa terjadi kesembuhan, kelepasan, terobosan-terobosan. Suara Tuhan bisa terdengar, bahkan ada banyak terobosan pembukaan jalan yang selama ini kita nggak bisa akses, kita tiba-tiba bisa mendapatkan. Ya, itulah yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita semua bisa jadi seorang yang membawa hadirat Tuhan. Yang berkata, iya itu memang di ibadah disiapkan. Waktu kita ada kaker-kaker dulu di zaman FKA. Kita lihat bagaimana Tuhan pakai kendaraan ini. Menjamah begitu banyak orang. Kita siapkan atmosfer hadirat Tuhan. Di setiap tempat bahkan itu sepertinya kubu-kubu musuh. Kita bangun atmosfer kerajaan, benar-benar atmosfer hadirat Tuhan, sehingga waktu hari H terjadi maka kita melihat ada begitu banyak orang yang mengalami kesembuhan, mengalami beban berat dilepaskan, terikat dilepaskan. Ada begitu banyak hal yang itu nggak bisa diceritakan satu persatu. Tapi itulah yang namanya kehadiran Tuhan selalu membawa pengaruh dampak yang luar biasa. Nah, sekarang gimana kita bisa menjadi seorang yang membawa hadirat Tuhan? Ya, saya mau bagikan yang pertama-tama yaitu 1 kuncinya, suka tinggal di hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dan diam di kemah-kemah orang fasik. Saya mau katakan gini, ini kata Daud. Daud ini seorang raja ya. Kalau dia tulis ini saya yakin sudah jadi raja. Dia tulis ini bukan waktu dia menjadi orang biasa-biasa. Memang sebelum dia jadi raja pun dia adalah seorang yang suka di hadirat Tuhan. Dia suka diam di hadirat Tuhan. Sebelum dia dipilih jadi raja pun di sebuah padang rumput di mana di dalam rumahnya ada pesta pemilihan raja. Dia sedang ada di satu tempat menggembalakan kambing domba daripada papanya Isai. Di sana dia petik kecapi. Dia kalau hari ini kita berkata kecapi itu gitar ya. Dia menyembah Tuhan. Dia menikmati hadirat Tuhan di sana sendiri loh. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada WL, tidak ada yang memimpin. Tapi di sana dia mencari Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia berdoa. Nah itulah seorang Daud. Dia tulis ini, dia kata lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita harus menjadikan tempat utama dari sehari-hari kita adalah hadirat Tuhan ya. Harus suka. Kalau kita sekedar mampir di hadirat Tuhan, kita nggak akan pernah bisa jadi seorang yang membawa sebuah terobosan atau hadirat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, setiap kita butuh, kita punya keluarga, kita punya pelayanan, siapapun kita, profesi apapun kita punya pekerjaan kan. Kita butuh membawa hadirat Tuhan turun tempat itu. Karena hadirat Tuhan juga bicara damai sejahtera, ada sukacita. Bukan cuma kelepasan, kesembuhan, dan jalan-jalan keluar atau firman atau suara Tuhan. Tapi luar biasa, nah Daud ini adalah seorang pribadi yang suka tinggal di hadirat Tuhan. Dia gak cuma mampir. Nah Bapak Ibu, untuk Anda suka tinggal di hadirat Tuhan, Anda mesti punya sebuah naluri yang lapar dan haus. Mencintai Tuhan, mencintai hadiratnya, dan rindu mengejar hadiratnya. Itu bukan cuma kalau kita banyak sekali, kita mudah sekali mengejar sesuatu yang di dunia ini ya. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita luput yang satu ini maka apapun yang kita kejar di dunia ini tidak akan menjadi sesuatu yang bisa membawa dampak dalam hidup kita. Bahkan semuanya menjadi kesia-siaan. Tapi dengan kita mengejar hadirat Tuhan maka kita bisa loh waktu kita melakukan banyak hal seperti pekerjaan. Kita nggak perlu sampai
ngejar gimana, tapi Tuhan yang akan membantu kita. Di dalam hadiratnya selalu ada penyertaan yang dikatakan. Dia menolong kita, memberikan banyak sekali akses. Di mana kita gak bisa pikirkan, tiba-tiba hikmat mengalir keluar. Banyak hal yang kita gak bisa temukan tiba-tiba itu mengalir keluar. Nah, mari sukai hadirat Tuhan, suka tinggal di hadirat Tuhan. Anda tahu bukan cuma Daud, seorang yang namanya Musa. Kenapa mereka dipakai Tuhan sangat luar biasa. Musa dia 40 hari naik ke Gunung Sinai. Di situ dia benar-benar menikmati tinggal di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sedangkan Israel dibawa menunggu mereka bikin pesta pora dan sebagainya. Musa berlama-lama di hadirat Tuhan sehingga Israel berkata, buatkan kami patung aja supaya bikin Allah baru supaya kita bisa dipimpin. Karena kelamaan pemimpin kami tinggal di atas gunung. Daud menikmati Daud menikmati hadirat, Musa menikmati hadirat Tuhan berlama-lama dengan Tuhan. Sehingga dari 40 harinya keluar 10 perintah Tuhan yang hari ini jadi berkat buat kita semua. Luar biasa ya. Jadi mereka suka dan mereka tinggal di hadirat Tuhan. Saya mau bagikan kepada kita semua hari-hari ini banyak sekali penghalang ya, musuh-musuh untuk kita menghalami kesukaan di hadirat Tuhan. Bisa-bisa beban, bisa-bisa musuh kita itu kesibukan kita atau semua kenikmatan zona daging kita yang perlu kita lepaskan untuk kita percaya. Dan kita percaya bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, Anda pilih sendiri 1000 hari itu di mana, tapi Tuhan berkata lebih baik 1 hari di pelataran. Ini belum masuk loh. Di hadirat Tuhan, di pelataran Tuhan aja dia berkata lebih baik, lebih worth it daripada 1000 hari lain di tempat lain yang mungkin Anda bisa, tempat apa aja yang Anda bisa taruh kata-kata di sana. Mungkin dia bisa bicara tentang semua waktu kita yang kita berikan buat hal-hal yang mungkin itu kadang-kadang menghabiskan waktu dan kita nggak dapat sesuatu yang kekal. Ya, oke itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa menjadi orang menjadi pembawa hadirat Tuhan, menjaga hidup kita. Wow, kalau bilang menjaga hidup itu berarti menjaga hati kita ya. Tadi saya ngomong kita ini bait Roh Kudus. Roh Kudus mau tinggal di dalam kita. Nah kalau kita sering kali berkata jaga kekudusan, takut akan Tuhan gitu ya. Apa sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita itu kayak ngeri gitu, bukan. Tapi takut akan Tuhan bicara sebuah kita menghormati. Kita menghormati Roh Allah yang bahkan diam di dalam kita. Kalau kita ini bait Allah yang kudus dalam kita, kita menghormati dia. Otomatis kita tahu apa yang jadi sikap kita, perkataan kita. Kita harus jaga itu, bahkan mata kita nggak boleh sembarangan. Untuk kita lakukan sesuatu yang itu bukan cuma kita berkata, kita takut kepada pemimpin, gak lihat kita. Tapi justru di tempat di mana gak seorang pun yang melihat kita bisa berlaku benar, kita nggak lakukan dosa, maka disitulah hormat akan Tuhan itu ada. Dan dikatakan kita akan mengalami yang namanya di ujung-ujung daripada kita bisa menjaga nama Tuhan, maka saya yakin kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Jadi menghormati Tuhan bukan berarti juga ada orang berkata boleh pakai baju ini enggak ya gitu ya. Saya mau katakan kalau kita punya, semakin kita bertumbuh dewasa di dalam kehidupan kita, hidup dekat dengan Tuhan, kita jadi seorang Kristen, saya yakin kita bertumbuh, kita otomatis kita akan risih pakai itu. Nah jawabannya bukan berarti boleh apa tidak. Waktu kita memakai baju atau apa aja yang tidak seperti yang seharusnya, saya mau katakan Tuhan itu dipermuliakan atau dicemooh atau dicela. Nah itu kita akan tahu bagaimana Tuhan itu dihormati nggak adalah dari hidup kita. Ya ada banyak orang mungkin mereka nggak ngerti, ya ini urusanku aku pakai. Tapi ketika Anda pakai baju yang sepertinya membuat orang berceluh, itu kan orang Kristen, lo itu kan anak Tuhan, lo itu kan si A, si B, si C. Dan kita bisa rasa iya ya, Tuhan dicela dan itu membuat Tuhan gak dihormati. Itu takut akan Tuhan. Jadi ada banyak hal, bahkan kalau kita berkata menjaga bait Allah, berarti setiap harinya Anda harus tahu bagaimana caranya menjaga hati. Dari segala hal yang jahat, dari segala hal yang negatif. Pikiran kita dan semuanya. Hari ini kita mau berkata apa itu pikirkan dulu. Kita mau bersikap gimana, itu dipikirkan dulu sehingga nama Tuhan itu dihormati dalam kehidupan kita. Itu yang namanya menjaga hidup.
Bapak Ibu Saudara. Iya, jaga hidup kita berarti menjaga perkataan, menjaga sikap, menjaga seluruh kehidupan. Bahkan menjaga bagaimana cara kita berpakaian. Itu salah satu yang saya tiba-tiba ingat juga. Jadi hari ini bukan tentang apa yang boleh, apa yang enggak boleh. Tapi biar Tuhan dihormati dan dimuliakan atas seluruh kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga hidup di dalam iman. Ya, kita baca Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Salah satu daya tarik yang membuat Tuhan itu hadir dalam hidup kita itu ya iman. Jadi tanpa iman tidak satu orang pun itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan gak suka gitu loh. Kata berkenan itu kan Tuhan suka. Jadi apapun yang kita lakukan, baik kita memuji, menyembah, melayani, setiap hal kita, itu di dalamnya harus ada iman. Karena iman itulah yang menyukakan hati Tuhan. Dan iman pun itu ada beberapa jenis kan. Ada iman kecil yang masih iman yang bergumul. Kita percaya ketika semuanya situasi baik-baik saja. Tapi waktu kita melihat situasi itu buruk dan sebagainya, kita goyah. Kita berkata Tuhan itu memang mampu, tapi apakah Tuhan mau? Iman kecil itu iman yang bergumul. Tuhan itu mampu, tapi apakah Tuhan mau? Gitu ya. Tapi ya kita semua memulainya dengan iman yang kecil gitu ya. Itu pun Tuhan tetap memperhitungkan, tapi kita kalau bisa kita beranjak kepada iman yang besar yang menyukakan hati Tuhan seperti iman perwira yang ada di Matius 8. Bawahnya sakit dan dia meminta, Yesus kamu gak perlu datang, kamu ucapkan sepatah kata aja. Ini iman yang luar biasa, iman yang berkata Tuhan itu mampu dan Tuhan itu mau dan caranya gimana wes saya gak akan bingung, saya gak atur Tuhan. Jadi itu adalah iman yang luar biasa. Nah iman seperti ini sangat menarik hati Tuhan. Nah saudara waktu kita lakukan sesuatu, waktu Anda memuji, menyembah, jangan pakai perasaan karena iman itu bukan perasaan. Iman itu keputusan kita untuk mempercayai Tuhan di setiap situasi kita. Yang jadi masalah ada begitu banyak orang gak bisa datang cari Tuhan ketika di dalam sebuah kondisi. Kondisi di mana dia mengalami keterpurukan, masalah yang begitu besar, masalah yang begitu banyak. Kita belajar dari Daud, hamba-hamba Tuhan yang mereka ada di dalam, mereka justru mencari Tuhan itu bukan dalam kondisi baik-baik saja. Jadi waktu dia dalam kondisi baik-baik dia mencari Tuhan, dalam kondisi yang sangat buruk. Kalau Anda baca Daud di Siklak itu dia mencari Tuhan. Dia cari Tuhan, dia menguatkan kepercayaan dikatakan. Dan dia minta baju efod. Dia datang dan bertanya kepada Tuhan. Itu powerful dan saya berdoa kita semua ya. Saya pun belajar ya, tidak sempurna tapi hari ini saya belajar. Apa sih yang bisa menarik Tuhan ketika semua hal Tuhan tertarik kepada iman kita. Dia tertarik kepada keyakinan kita kepada Dia. Ketika semua situasi, ketika kita semua bisa nggak kita tetap memuji menyembah Tuhan. Datang mencari Dia ya. Jadi iman bukan perasaan. Kalau orang lagi digoncang sesuatu, perasaannya yang karena itulah dia sulit. Dikatakan aku nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Gimana bisa bawa hadirat Tuhan? Aku nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Apapun posisi kita, keadaan kita, perasaan kita tidak bisa dibatasi. Dia hadir. Waktu kita berkata, kita duduk dan berkata, Tuhan aku mendekat, aku mencari Engkau. Dia hadir. Yang jadi masalah karena perasaan kita yang sedang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, penuh dengan kemarahan mungkin membuat kita nggak bisa merasakan apa yang mestinya kita harus alami waktu kita datang mencari Dia dalam doa kita. Ya, yang terakhir lalu kita selesai ini. Mendengar dan lakukan. Saudara, acap kali ketika hadirat Tuhan turun, saya yakin kita akan bisa mendengar sesuatu ya. Dan waktu kita lakukan, wow itu luar biasa. Contohnya seorang WL memang kita sekarang terpatok ya harus lagu ini lagu apa. Atau mungkin seorang pengkhotbah. Saya kadang-kadang udah persiapan tiba-tiba Tuhan munculkan satu ayat. Dan ketika saya mulai taat, ubah memang gak enak. Tapi waktu saya ubah tiba-tiba terobosan terjadi. Seorang WL pun seperti itu, tiba-tiba dia dapat satu lagu yang itu tiba-tiba memang Tuhan taruh. Di situ bisa loh membawa hadirat Tuhan turun. Dengar dan lakukan, taat gitu ya. Nah, saya merasa ada beberapa lagu yang memang penciptanya itu punya hubungan. Dia orang-orang yang suka tinggal di hadirat Tuhan sehingga lagu-lagunya itu membawa dampak yang luar biasa. Waktu kita
nyanyikan. Waktu kita dengar itu kita bisa mengalami. Langsung kita bisa mengalami kedip dengan Tuhan. Kita bisa dibawa masuk ke hadirat Tuhan. Gitu ya. Oke, itu aja kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Pagi ini kita siapkan hati kita. Saya yakin Tuhan mau hadir dan melawat kita semua. Saya mau berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami, mungkin Anda sedang punya beban berat. Biar dalam hadiratnya kita dilepaskan. Kita dibukakan jalan, kita disembuhkan, mengalami kelepasan. Dan ada begitu banyak hikmat, terobosan-terobosan yang akan Dia berikan kepada kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, yuk. Kasih ya Tuhan. Masuk Hadirat-Mu Tuhan. dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan Amin Tuhan. di hadapan hadirat-Mu Ada damai Tuhan. Tuhan, ada sukacita. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keindahan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, Keinginan kami ya Tuhan. dalam Suka tinggal, suka hidupku dengan hadirat hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah
dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari sembah Dia. Haleluya. Inamaya siaganaramu. Inaramaya siaganaranamu. Haleluya. Inaramaya siaganaranamu. Inaramaya siaganaramanamaramu. Haleluya. Konarahabaya siaganarahabaya siaganarahabaya siaganarahabaya. Konarahabaya siaganarahabaya siaganarahabaya sikinarahabaya. Inaranaranamu. Inaramaya siaganarahabaya sikinaramu. Biar kami bisa merasakan kehadiran-Mu pagi ini ya Tuhan. Konarahabaya siaganarahabaya sikinarahabaya si. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang merasa sangat sangat sukar untuk Anda masuk hadirat Tuhan. Anda merasa nggak layak, ada ketakutan, kekhawatiran juga. Itu jadi pemisah. Datang dengan Tuhan, dengan sebuah naluri, menginginkan Dia lebih daripada semua pergumulanmu hari ini. Dan singkirkan semua hal yang itu bisa menghalangi kita, hal yang gak kudus. Bersihkan kemarahan, bersihkan semua hal-hal yang itu mencoba untuk merintangi kita masuk hadirat Tuhan bahkan. Dan dengan iman, bukan dengan perasaan sekali lagi. Ya jangan datang dengan ketakutan, kekhawatiran. Itu bukan iman. Iman gak bisa bercampur dengan hal seperti itu. Iman keputusan kita mempercayai Tuhan di setiap kondisi hidup kita. Itu iman. Percayai Tuhan hari ini, Dia mampu. Saya rindu setiap kita, bahkan di sini saya merasakan ada banyak orang yang kau sudah di tingkat leader juga. Kau memimpin sebuah, mungkin itu bicara tentang kepala keluarga, leader itu kan kepala keluarga, kepala perusahaan atau ada orang yang melayani Tuhan. Ada banyak orang sangat-sangat sukar untuk masuk hadirat Tuhan. Dan aku berdoa hari ini bukan cuma sukar, kita bisa menjadi orang-orang yang sangat menikmati, suka tinggal di hadiratnya, menjaga nama Tuhan, menjaga hidup kita. Kita punya iman, kita bisa mendengar dan kita lakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Tuhan kau tolong setiap orang-orang yang ada di tempat ini. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada yang namanya damai, ada yang namanya sukacita. Kalau ada orang yang berbeban berat hari ini seperti ditindih oleh sebuah tekanan, kami gak bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, aku minta lepaskan ya Tuhan. Kalau ada orang yang terikat bahkan dengan semua hal yang mungkin selama ini mereka sukar keluar dalam hadirat yang sama ya Tuhan. Engkau melepaskan mereka di dalam nama Yesus. Dan kalau ada orang yang engkau mengalami sakit, aku percaya dalam hadirat yang sama engkau pegang bagian tubuh yang sakit. Satu tanganmu engkau arahkan kepada tempat di mana engkau sedang lihat live ini. Aku lepaskan kuasa kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan terjadi. Jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah sembuh. Semua penyakit hari ini apapun bentuknya, kanker disembuhkan, jantung disembuhkan, bahkan tumor dicabut dalam nama Yesus.
Semua penyakit tulang, bahkan Engkau mengobati, Engkau menolong setiap tulang-tulang yang sedang kering, yang sedang keropos bahkan. Aku berdoa semua yang namanya pendarahan berhenti di dalam nama Yesus. Dan semua penyakit leukemia, bahkan semua penyakit yang sukar namanya pun kami berkata di dalam hadirat yang sama. Aku lepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kau yang mengalami problem, pergumulan di dalam keuangan bahkan. Tuhan berkata, Dia Allah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dalam hadirat-Mu ada suara Tuhan. Orang yang sedang terikat hutang piutang hari ini aku berkata, Tuhan Engkaulah jalan bagi kami. Kalau ini kutuk yang turun Tuhan, aku berkata hari ini kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan ya Tuhan hadirat-Mu. Engkau mengubah gelap jadi terang. Kutuk jadi berkat ya Tuhan. Engkau mengubah setiap hal dalam hidup kami. Semua yang kami sedang alami, Kau tolong kami. Orang yang berputus asa dalam setiap kondisi hidup kami pun Kau menolong. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada anak-anak muda yang Kau sedang dalam keadaan kesulitan di dalam studimu. Engkau sudah kehabisan akal bagaimana caranya Engkau meneruskan kuliah karena memang keterbatasan orang tua mengirimkan dana dan sebagainya. Berharap sama Tuhan dalam hadirat yang sama. Ini suara Tuhan buat engkau. Jangan give up ya. Percaya Tuhan. Karena engkau ragu, engkau mulai cari pertolongan lain. Ya memang nantinya datangnya mungkin bisa dari manusia. Tapi datang dulu kepada sumber pertolongan. Tuhan itu sumber kita. Iya, Tuhan sumber kita. Jadi datang dan menyembah Dia, cari Dia. Saya yakin Tuhan akan membukakan jalan buat hidupmu. Dia akan sediakan tepat waktu, jangan khawatir. Makasih ya Tuhan, aku berdoa buat semua jemaat dimanapun mereka berada. Kami bukan cuma orang yang mengalami hadirat Tuhan, disembuhkan, dilepaskan, terikat, dilepaskan, dapat jalan keluar, ada hikmat Tuhan mengalir. Tapi kami juga menjadi orang yang bisa membawa hadirat-Mu ke tempat-tempat di mana dibutuhkan, di rumah kami, di tempat pekerjaan, di dalam pelayanan kami, di cek-cek yang ada. Jadikan kami semua pembawa hadirat-Mu Tuhan, sehingga bumi ini dengan cepat bisa mengalami kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ada banyak pijakan tempat di mana kuasa kegelapan berada. Kami mau rebut itu dan kami mau persembahkan. Biarkan kerajaan-Mu, hadirat-Mu ditinggikan di setiap tempat di mana kami ada ya Tuhan. Di mana kami hadir orang percaya, di sanalah sebenarnya hadirat Tuhan itu ada. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua sampai ketemu di Sabtu pagi. God bless you.